Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Zahratul Jannah pada Learning Journal yang ke-14. Alhamdulillah ya teman-teman, kita mencapai Learning Journal yang terakhir pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Dan kali ini saya akan kembali membahas mengenai materi yang disampaikan di hari Selasa kemarin mengenai creative writing dalam penulisan berita dan artikel, inovasi bahasa di era digital, yang memang materi ini waktu hari Selasa kemarin itu disampaikan oleh kelompok 4. Jadi langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada konsep dan karakteristik creative writing dalam dan fiksi. Yang pertama, konsepnya dan konsep dan karakteristiknya. Yang pertama, subjek yang didokumentasikan itu dapat dipilih dari dunia nyata, bukan diciptakan dari pikiran penulis ya. Memang creative writing atau tulisan kreatif ini itu memberikan atau menyajikan imajinasi atau inspirasi dari si penulis, tapi harus berdasarkan fakta ya teman-teman, tidak boleh dibuat-buat. Kemudian yang kedua, penelitian menyeluruh yang menurutnya memungkinkan penulis perspektif baru tentang subjek mereka, dan juga memungkinkan mereka untuk membangun kredibilitas narasi mereka melalui referensi yang dapat diverifikasi dalam teks mereka. Kemudian yang ketiga, adanya penting dalam mendefinisikan genre adalah adegan. Ia menekankan bahwasanya pentingnya mendeskripsikan dan menghidupkan kembali konteks peristiwa yang kontras dengan gaya jurnalistik khas khas reporter objektif. Kemudian yang keempat, tulisan yang bagus atau gaya prosa sastra. Kemudian pembahasan selanjutnya ada perbandingan antara creative writing dan penulisan jurnalistik konvensional. Penulisan kreatif dan jurnalistik konvensional itu jelas memiliki perbedaannya teman-teman. Perbedaan yang mendasarnya itu dapat kita lihat bahwasanya kalau misalkan creative writing itu ada di berita ataupun artikel yang memang dengan bahasanya yang tidak biasa gitu, bisa menggunakan prosa atau dengan bahasa khasnya seperti itu ya teman, bisa juga menggunakan majas dan lain-lainnya. Tapi sedangkan kalau misalkan jurnalistik konvensional itu bahasanya seperti biasa, baku dan juga jelas, sama jelasnya, tapi lebih ke tidak meliuk-liuk gitu bahasa dari jurnalistik konvensional. Yang pertama, perbandingannya dapat dilihat dari tujuannya. Penulisan creative writing itu bertujuan untuk menghibur, menginspirasi, atau menyampaikan pesan emosional terhadap pembaca. Sedangkan jurnalistik konvensional itu bertujuan untuk menginformasikan peristiwa yang terjadi atau memberikan pemahaman tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua, dari pendekatannya. Pendekatan creative writing itu penulisan kreatif menggunakan pendekatan subjektif. Sedangkan kalau misalkan jurnalistik konvensional itu menggunakan pendekatan objektif. Yang ketiga, dari gaya penulisan. Gaya penulisan dari creative writing itu menggunakan bahasa yang lebih bebas dan juga ekspresif. Tujuannya apa? Yaitu untuk menggugah emosi para pembaca. Dan sedangkan jurnalistik itu gaya penulisannya itu menggunakan bahasa yang lebih sederhana, jelas dan juga objektif. Kemudian yang keempat, perbedaannya dari penulisan kreatif dapat menggunakan unsur fiksi ataupun non-fiksi, tergantung pada jenis karyanya ya. Jurnalistik itu berfokus pada fakta dan laporan peristiwa yang nyata. Kemudian yang kelima, ada perbedaan dari segi struktur. Kalau misalkan creative writing itu penulisannya kreatif memiliki struktur yang lebih fleksibel, sedangkan jurnalistik itu menggunakan struktur yang teratur. Kemudian yang keenam, gaya penulisan. Gaya penulisan kreatif itu menggunakan bahasa yang lebih bebas dan juga ekspresif, sedangkan jurnalistik itu menggunakan bahasa yang lebih sederhana, jelas dan objektif. Yang ketujuh, dari waktu penyelesaiannya. Penulisan kreatif itu dapat memiliki waktu yang penyelesaian yang lebih fleksibel, sedangkan kalau misalkan jurnalistik itu biasanya ada deadline yang ketat. Kemudian selanjutnya teman-teman ada
Selanjutnya ada konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam berita dan artikel, creative writing dalam berita dan artikel. Yang pertama adanya storytelling atau menceritakan dengan narasi, kemudian lead yang memikat, maksudnya itu lead itu kan paragraf pertama ya, atau paragraf pembuka dari suatu berita ataupun artikel. Kemudian yang ketiga deskripsi yang vivid, atau maksudnya itu penjelasan yang lebih detail, yang lebih tajam. Yang keempat adanya dialog dan kutipan dari salah satu saksi dari peristiwa yang diambil. Kemudian yang kelima ada struktur piramida terbalik yang fleksibel. Maaf sebelumnya tadi yang saya sebutkan 5 aspek itu bukan konsep ya, tapi teknik creative writing dalam penulisan berita dan artikel. Kemudian pembahasan selanjutnya itu di sini mengenai pendekatan creative writing dalam penulisan dalam aspek gaya bahasa. Yang pertama ada deskripsi sensorik, yang kedua deskripsi sensorik itu deskripsi yang lebih detail gitu terhadap sesuatu atau terhadap pernyataan yang diberikan oleh saksi, seperti itu. Kemudian yang kedua dialog langsung, yang ketiga personalisasi, yang keempat metafora dan simbol. Kemudian selanjutnya teman-teman ada struktur naratif dalam penulisan berita dan artikel di media digital. Yang pertama membuat judul itu dibuat semenarik mungkin dan mencerminkan isi dari konten. Yang kedua lead yang menarik. Bagian awal penulisan harus mampu menarik perhatian pembaca, dan itu dapat dibuat dari pertanyaan ataupun dari pernyataan yang mengejutkan, agar si pembaca itu baru melihat leadnya saja dia sudah tertarik sehingga membaca keseluruhan isi dari berita atau artikel yang dibuat. Kemudian yang ketiga pengembangan cerita atau body cerita itu dengan alur yang jelas. Setelah menarik perhatian, penulis harus mengembangkan ceritanya itu dengan alur yang logis dan juga kohesif. Kemudian yang keempat, klimaks. Yang kelima, penutup yang memuaskan. Akhiri tulisan dengan kesimpulan yang memberikan pemahaman ataupun kesan yang mendalam terhadap pembaca. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah menyusun creative writing. Yang pertama, menentukan ide tulisan, menentukan tema tulisan, menentukan struktur, dan mulai menulis. Jadi seperti itu ya teman-teman, singkatnya mengenai pembahasan yang disampaikan oleh kelompok 4 di minggu ini, di hari Selasa kemarin tepatnya. Saya akhiri learning journal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.